Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Heti Kurniawan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng TTS. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa buntu saat ingin menulis esai? Atau kalian merasa bingung saat memahami teori yang sangat kompleks di kelas? Nah, saat ini kita sedang berada di era transformasi digital, di mana AI generatif teks sudah menjadi asisten pribadi kita yang sangat cerdas. Dan di video kali ini, aku ingin membahas bagaimana sih caranya kita menggunakan Gen AI atau AI generatif teks tanpa kehilangan integritas akademis kita. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan apa itu AI generatif teks. Jadi, AI generatif teks atau biasa disebut dengan Gen AI adalah kecerdasan buatan yang tidak hanya mampu mengolah data, tetapi juga mampu membantu kita dalam membuat konten baru. Jadi, bayangkan nih, di zaman sekarang ada satu sistem yang telah mempelajari jutaan bahasa dari dalam buku, artikel, hingga kode-kode pemrograman. Hasilnya, ia mampu membantu kita dalam menulis esai, menyusun kode, hingga berdiskusi secara interaktif layaknya asisten pribadi yang sangat handal. Bagi mahasiswa, teknologi ini bukan hanya sekedar alat untuk kita membantu mengerjakan tugas, tetapi lebih daripada itu. Relevansinya terletak pada sparring partner intelektual. Jadi saat kita terjebak dalam writer's block atau kesulitan memahami konsep yang abstrak, teknologi ini mampu menyederhanakan bahasa yang sulit untuk kita pahami menjadi mudah kita pahami. Dan teknologi ini juga mampu memberikan kita sudut pandang baru yang tidak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya. Dalam hal produktivitas, Gen AI ini juga sangat transformatif. Ia mampu membantu kita dalam menyusun kerangka penelitian, merangkum literatur yang sangat panjang, hingga mengecek tata bahasa dalam jurnal internasional. Hal ini sangat membantu kita sebagai mahasiswa dalam menghemat waktu, jadi kita bisa lebih fokus pada analisis kritis dan pengembangan ide kreatif. Namun, di balik kecanggihannya ada tanggung jawab yang sangat besar. Relevansinya di kampus sangat berkaitan dengan integritas akademik, dan mahasiswa harus sadar dengan risiko halusinasi informasi, di mana AI ini mampu memberikan informasi yang salah, namun terdengar sangat meyakinkan. Maka dari itu penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk melakukan verifikasi ulang dan menjadikan AI ini hanya sebagai alat bantu, bukan sumber kebenaran yang mutlak. Singkatnya, generatif AI text atau Gen AI adalah katalisator bagi mahasiswa untuk belajar lebih cepat dan lebih luas. Kuncinya bukan seberapa canggih teknologinya, melainkan ketajaman kita dalam memberikan instruksi atau prompting. Masa depan akademik bukan lagi tentang siapa yang tahu segalanya, tetapi siapa yang mampu berkolaborasi secara cerdas dengan teknologi. Di sini, saya memiliki 3 studi kasus dan aplikasi nyata yang mampu teman-teman terapkan dalam dunia akademik. Yang pertama, AI ini sangat mampu dalam memicu kreativitas seseorang. Misalnya, saat teman-teman ingin membuat skripsi atau membuat esai, teman-teman bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan AI dalam menentukan topik yang spesifik atau menyusun kerangka tulisan. Dengan begitu, struktur argumen teman-teman bisa lebih rapih sejak awal. Yang kedua, jadikan AI ini sebagai tutor belajar kita 24/7. Kita bisa meminta bantuan kepada AI untuk menjelaskan ulang materi kuliah yang sulit kita pahami agar lebih mudah kita memahaminya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, atau bahkan kita bisa melakukan simulasi debat dengan AI. Contohnya, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Jelaskan konsep dialektika Hegel seolah-olah saya adalah seorang anak SMA. Nah, pertanyaan ini mampu membantu kita memperdalami pemahaman konsep secara interaktif. Yang ketiga, sebelum mengumpulkan tugas, gunakan AI untuk mengecek alur logika, tata bahasa, maupun kepadatan tulisan kita. Nah, AI ini bisa memberikan saran perbaikan agar draft kita bisa lebih profesional tanpa menghilangkan atau mengubah substansi ide asli kita. Nah, teman-teman, AI ini menawarkan potensi yang luar biasa untuk mempercepat proses kerja kita. Yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang hanya membutuhkan waktu hitungan menit saja. Yang pertama, ada personalisasi pembelajaran atau Privat Tutor 24/7. AI bisa menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar kita.
Kalau kita nggak paham satu konsep nih, AI bisa memberikan 10 cara yang berbeda sampai kita paham. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan otomasi. Tugas-tugas repetitif seperti merangkum ribuan halaman jurnal atau menyusun transkrip wawancara hingga mengoreksi atau memperbaiki tata bahasa seperti grammar, kini kita bisa melakukannya dengan instan. Hal ini memberikan ruang lebih bagi manusia untuk berfokus pada strategi dan produktivitas. Yang ketiga, aksesibilitas informasi yang demokratis. AI mampu meruntuhkan batasan bahasa. Mahasiswa kini bisa memahami literatur dalam bahasa asing dengan terjemahan yang jauh lebih akurat dan kontekstual dibandingkan dengan alat terjemahan yang konvensional. Dan yang terakhir, pemecahan masalah yang kompleks. Dalam dunia sains dan kesehatan, AI ini bisa mempercepat penemuan obat baru atau analisis data iklim yang sangat rumit jika diproses secara manual oleh manusia. Selain itu, AI juga memiliki dampak negatif. Yang pertama ada halusinasi AI atau informasi palsu. Dan ini merupakan risiko yang paling besar di antara dampak negatif lainnya. AI generatif terkadang suka mengarang fakta, kutipan tokoh, dan referensi jurnal yang sebenarnya tidak ada, tetapi menyampaikannya dengan nada yang meyakinkan. Tanpa verifikasi, hal ini bisa merusak integritas akademik. Yang kedua, melemahkan daya kritis seseorang. Jika mahasiswa terlalu sering mengandalkan AI dalam meringkas atau menyusun argumen, kemampuan otak dalam menganalisis masalah secara mendalam akan melemah. Dan juga ada risiko malas berpikir karena terlalu sering mendapatkan jawaban yang instan. Yang ketiga, isu integritas dan plagiarisme. Batasan antara bantuan AI dan karya asli menjadi kabur. Penggunaan AI tanpa adanya atribusi yang jelas akan menjerumuskan seseorang ke dalam pelanggaran etika akademik dan orisinalitas karya. Yang keempat, bias algoritma. AI ini kan belajar dari data yang ada di internet. Jika data yang ada di internet mengandung bias atau gender, ras, dan budaya, maka data yang dihasilkan oleh AI juga mengandung bias, yang jika ditelan mentah-mentah dapat melanggengkan stereotip yang ada. Dan yang terakhir, ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan juga membuat kita rentan jika sewaktu-waktu teknologi ini tidak dapat diakses atau mengalami malfungsi. Jadi, setelah kita melihat peluang dan tantangan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa AI generatif teks atau Gen AI adalah sebuah alat, bukan pengganti. Bayangkan, AI ini seperti kalkulator yang sangat canggih. Kalkulator yang sangat canggih bisa menghitung berapapun angkanya sebanyak apapun, bahkan dalam waktu yang sekejap. Tetapi kalkulator ini tidak tahu kenapa angka itu harus dihitung. Sama halnya seperti AI. AI memang bisa menyusun kata-kata yang indah, tetapi ia tidak memiliki empati, pengalaman, dan pemikiran kritis yang sama dengan manusia. Sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab dan berintegritas, ada 3 pilar etis yang harus menjadi pegangan teguh jika kita bersinggungan dengan teknologi ini. Yang pertama, verifikasi adalah kewajiban. Jadi, kita jangan menelan informasi secara mentah-mentah. Kita juga harus melakukan verifikasi ulang untuk memastikan apakah informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang benar atau hanya sekedar hoaks. Yang kedua, jangan berfokus pada jawaban, tetapi berfokuslah pada pemahaman. Sangat mudah bagi AI untuk memberikan jawaban tugas, tetapi apa guna gelar sarjana jika tidak ada ilmu di dalam kepala? Dan yang terakhir, kita harus tetap menjaga suara dan karakter asli kita. Pada akhirnya, teknologi ini diciptakan bukan untuk menjadikan kita lebih pemalas, tetapi untuk menjadikan kita lebih cerdas. Karena masa depan bukan milik mereka yang hanya tahu bagaimana cara menggunakan AI, tetapi masa depan adalah milik mereka yang mampu berkolaborasi secara cerdas dengan bantuan AI, dengan tetap menjaga integritas akademik. Oke, cukup sekian video saya pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.